وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah kurniakan atas penutup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para pengikut setianya beliau hingga akhir zaman. Taib, insyaallah taala saya tidak tahu yang disepakati ini apakah sepekan pekan, kan 2 pekan kita. Satu tauhid, satu fikih. Ya, 2 kali berarti pekan pertama ini, nanti pekan kedua fikih aja. Yang pertemuan kedua. Taib, khair insyaallah taala. Insyaallah kita akan bahas yaitu Kitabut Tauhid yang 3 jilid ya. Sebetulnya kuteb kalau dalam bahasa Arabnya ini. Ada 3 kuteb. Di jilid pertama ini yang akan kita bahas insyaallah taala, At-Tauhid li as-Saffil Awwal Al-Ali. Jadi kitab Tauhid ini buat tingkat awal untuk Mahat Ali ini sebenarnya. Kalau Ali dalam bahasa Arab itu bukan aliyah ya. Kalau Ali itu udah di atas sekolah MA di kita. Di atas sekolah MA atau perguruan tinggi lah. Tapi untuk semester awalnya atau tahun pertamanya. Buah karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan ya di bab pertama ini tentang ya pengantar dari studi akidah ini, yaitu yang terkait dengan makna dan urgensinya akidah sebagai landasan agama. Akidah secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata aqada. Jadi aqdun artinya pengikatan. Al-uqad ya, itu tali. I'taqadtu kadza artinya saya beriktikad begini. Beriktikad sudah diserat dalam bahasa Indonesia, artinya meyakini. Maksudnya saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Ini akidah dalam arti umum ya. Ketika hati seorang tertambat dengan sesuatu, itu berarti dia telah beriktikad kepadanya itu. Terlepas hak ataupun batil, itu makna akidah secara bahasa. Jadi akidah adalah apa yang diyakini oleh seorang. Ya, jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidah yang bebas dari keraguan. Akidah merupakan perbuatan hati, artinya termasuk amalul qulub. Kita tahu dalam Islam itu amal itu terdiri dari 3 macam amal. Ada amal lisan, ada amal hati, dan ada amal anggota badan. Dan keyakinan atau akidah ini termasuk perbuatan apa? Hati. Yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Ini secara apa? Secara bahasa. Dan terkadang pembahasan akidah ini juga sering dikasih nama apa?
tauhid, atau dalam istilah ulama dahulu disebut dengan al-fiqhul akbar. Jadi banyak istilah yang digunakan oleh para ulama selain dari kata akidah. Ada tauhid, ada al-fiqhul akbar. Ada juga mengkaitkan dengan usul sunnah gitu. Jadi pokok-pokok landasan agama. Taib. Kemudian akidah secara syarak. Ini yang harus kita pahami. Dengan benar apa akidah secara syariat itu atau secara terminologi agama, yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qadar yang baik maupun yang buruk, yang kita kenal dengan istilah rukun iman. Jadi kalau kita kaitkan antara akidah secara bahasa, tadi adalah perbuatan hati, kepercayaan hati terhadap sesuatu, maka sesuatu yang dimaksud adalah apa? Yaitu iman kepada Allah, meyakini, ya kan, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan segala macam tuntutan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada rasul, dan iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, hal ini juga disebut dengan apa? Sebagai rukun iman. Nah, kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala juga menjelaskan tentang syariat, bahwa kata beliau syariat itu terbagi menjadi dua. Ada aspek i'tiqadiyah dan ada aspek amaliyah. Ada aspek keyakinan, ada aspek ibadah praktis gitu. Jadi syariat Islam itu dibagi dua. Ada apa? Ada yang berkaitan dengan keyakinan, ada yang berkaitan dengan ibadah praktis, dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau orang misalkan hanya mengamalkan sesuatu tanpa keimanan, itu nggak ada artinya. Atau kemudian dia punya keimanan tapi tanpa ibadah, juga nggak ada artinya. Karena ibadah adalah bagian dari apa? Tuntutan keimanan. Bukti keimanan kita yang ada dalam hati itu harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan, ya kan? Dan bentuk perbuatan itu cerminan dari keyakinan. Ya, kalau kemudian orang hanya meyakini sesuatu tanpa mengamalkan, ya kan, tidak menjalankan perintah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dia orang fasik kan? Dia orang fasik. Taib, i'tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. Jadi hanya membahas tentang apa? Aspek keyakinan. Seperti i'tiqad kepercayaan terhadap apa? Rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepadanya. Juga beri'tiqad terhadap rukun-rukun iman yang lain. Hal ini disebut dengan apa? Asliyah, yaitu pokok agama. Jadi Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala merincikan setelah menyebutkan tentang pembagian syariat, yaitu i'tiqadiyah dan amaliyah. Beliau katakan bahwa i'tiqadiyah itu adalah hal yang tidak berhubungan
dengan tata cara amal, tetapi ini hanya berhubungan dengan masalah aspek apa? Keyakinan. Tetapi kemudian ini ada kaitannya dengan aspek apa? Amal. Ya kan, ada kaitan dengan aspek amal karena amal itu merupakan tuntutan dari iman itu sendiri. Nah, di sini beliau katakan seperti i'tiqad terhadap rububiyah Allah. Jadi seorang meyakini bahwa Allah itu esa dalam perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Ya, menciptakan, kemudian menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, ya kan? Dan seterusnya. Itu semua adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Esa artinya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ketika ada ciptaan pasti ada yang menciptakan. Ya kan? Ketika ada ciptaan pasti ada yang menciptakan. Dan itu bisa dibuktikan ya secara fitrah juga secara akal, apalagi secara syar'i. Ya kalau secara fitrah, coba misalkan orang yang buta saja ketika dipukul, ya kan? Ketika dipukul dia mengatakan siapa yang mukul saya, karena tidak akan mungkin ada rasa sakit itu, ya kan, kalau tidak ada yang memukulnya, ada bekasnya gitu. Ini orang buta yang tidak melihat. Ini contoh analogis saja. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, dan itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Secara logika, kalau alam semesta ini terjadi dengan sendiri dan tidak ada yang mengaturnya, saya yakin kita sepakat bahwa alam semesta ini tidak akan abadi. Bayangkan ngatur siang dan malam itu bagaimana? Begitu rapi. Dan berapa benda makhluk, berapa miliar makhluk yang ada di alam semesta ini, satu sama lainnya adalah serasi, tidak bentrokan. Bagaimana perputaran bumi, matahari, bintang dan planet-planet yang lain itu tidak bertabrakan. Ya kalau istilah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kullum bi falaki yasbahun, semua itu berputar pada sumbu rotasinya. Kalau tidak ada yang mengaturnya, kalau tidak ada yang memanagenya, maka ini akan hancur. Atau andai kata ada yang memanagenya lebih dari satu orang, yakin juga berantakan. Yang satu pengen panas, yang satu pengen malam, yang satu pengen hujan, yang satu pengen tidak hujan, kan begitu. Pasti berantakan alam semesta ini. Ini menunjukkan bahwa ya kan, keserasian, tertibnya seluruh perputaran alam semesta ini, planet-planet yang ada di dalamnya, menunjukkan bahwa yang mengatur itu adalah yang Maha Tunggal, yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam keyakinan kita. Dan hal ini tidak akan mungkin dilakukan oleh makhluk. Maka keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu berpartisipasi dengan Allah, kerjasama dengan Allah dalam mengatur alam semesta, ini tidak mungkin.
sehebat apapun dia tidak akan mungkin bisa mengatur alam semesta, karena dia bukan Tuhan, dia manusia. Ini pengkultusan yang berlebihan terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebatilan yang harus dibersihkan dari keyakinan seorang. Dan beliau katakan, ya kan, bahwa itikad yang semacam ini tidak ada kaitan dengan amal ibadah gitu. Hanya berkaitan dengan keyakinan hati. Namun, ya kan, konsekuensi dari keyakinan ini menuntut seseorang untuk menghambakan diri pada Yang Maha Esa dalam rububiyah ini. Ya kan? Jadi tauhid rububiyah itu konsekuensinya adalah melahirkan tauhid uluhiyah, penghambaan seseorang kepada Allah. Kalau seorang meyakini Allah Esa dalam segala perbuatannya, ya kan, otomatis orang itu akan menghambakan, menghinakan diri di hadapan orang yang diyakini keesaannya tadi. Baru di sini berkaitan dengan amal ibadah praktis tadi, amaliyah. Apa tauhid uluhiyah itu? Tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dengan perbuatan hambanya. Kalau rububiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah, artinya Allah esa dalam segala perbuatannya. Sementara uluhiyah itu mengesahkan Allah dengan perbuatan manusia, seperti sholat, puasa, zakat, seluruh aktivitas ibadah kita termasuk menuntut ilmu ini adalah merupakan apa? Salah satu bentuk dari tauhid uluhiyah yang merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah tadi. Bisa dipahami sampai di sini, Bu Ibu? Nah, kemudian i'tiqad ini juga berkaitan dengan rukun iman yang lain, yaitu iman kepada malaikat, ya kan? Iman kepada para rasul, kepada hari akhir, dan qada dan qadar. Hal ini yang disebut dengan apa? Pokok agama. Maka disebut dengan rukun iman, pondasi keimanan. Sedang amaliyah ada segala yang berhubungan dengan tata cara amal, seperti salat, zakat, puasa, dan seluruh hukum amaliyah. Bagian ini disebut dengan far'iyah. Jadi kalau berkaitan dengan yakin disebut dengan usul atau asal, ya kan? Kalau yang berkaitan dengan ibadah praktis disebut dengan fara', cabang dari usul agama tadi. Namun keduanya saling berhubungan. Ya, kalau kita ibaratkan agama ini seperti bangunan, masjid dikatakan, keimanan itu adalah pondasinya. Ibadah praktis itu adalah bangunan yang dibangun di atasnya. Kokoh tidaknya bangunan di atas itu sangat tergantung pada pondasi. Kalau pondasinya kuat, maka apapun bangunan yang dibangun di atasnya dan berapa tingkat pun itu akan kuat. Makanya konsen para rasul sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama adalah pembenahan akidah. Pembenahan akidah. Rasulullah sallam, ya kan, membina sahabat di Mekah pada saat itu. Ketika di Mekah, periode Mekah itu selama 13 tahun itu hanya membenahi akidah. Baru kemudian di Madinah 10 tahun
beliau membenahi apa? Ibadah praktis. Dan hal yang sama dipesankan Rasulullah SAW pada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau diutus ke Yaman, apa pesan beliau? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhu ilayhi an yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'aka lidzalik fa'alimhum anna Allah abtarada 'alaihim 5 salawatin fil yaumi wa lailah. Mu'ad, kamu akan datang mendakwai ahlul kitab di Yaman itu. Maka pastikan seruan pertama kali yang kau lakukan adalah pastikan mereka memberikan kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya saya adalah utusan Allah. Ini aspek akidah. Kalau mereka mentaatimu dalam hal ini, baru kemudian kasih tahu mereka fa'alimhum annallaha abtarada 'alaihim 5 salawatin fil yaumi wa lailah. Kalau mereka mentaatimu dalam hal ini, maka apa kata beliau? Kasih tahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Dengan kata lain, kalau pondasi akidahnya udah benar nih, baru kasih tahu mereka ini bahwa tuntutan dari keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya itu, ya kan, menuntut mereka untuk melakukan aktivitas ibadah yang Allah inginkan. Jadi ketika orang mengesahkan Allah, ingin mengesahkan Allah, pastikan cara pengesahannya itu adalah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi dari syahadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita nggak boleh kemudian beribadah dengan cara kita. Makanya ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Ya kan, bagian ini disebut dengan far'iyah, cabang, kata beliau, cabang agama, karena ia dibangun di atas i'tiqadiyah. Benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar dan rusaknya i'tiqadiyah. Ya kan? Kalau ada ibadah orang itu rusak, pastikan karena ada masalah dengan keyakinan. Contoh misalkan, sesempurna apapun bangunan yang dibangun di atas fondasi yang tidak kokoh itu akan roboh. Nggak perlu nunggu gempa. Mungkin ada angin sedikit saja sudah rubuh. Ada goncangan sedikit dia roboh. Sama dengan seorang beramal, ya, ketika i'tiqadnya kepada Allah Subhanahu wa taala masih perlu dibenahi, maka itu bisa merusak amal yang dilakukan. Contoh misalkan, minimal ketika orang sholat atau ngaji, terdengar di situ ada calon mertua datang, masya Allah dipanjangin bacaannya, ya kan, dibuat merdu, dihayati sampai dia nangis-nangis. Bisa jadi tangisannya itu karena takut ditolak, ya apa tidak? Dimerduin supaya apa? Dapat pujian. Calon mantu saya. Ada cerita nyata. Ada mahasiswa, mohon maaf ini tidak rasis ya, ini cerita beliau, orang Ambon, orangnya hitam legam tapi jenius, kuliah di Jepang. Sang istri ini putih, cantik, ya kan, tapi biasa-biasa. Dan suara yang cowok ini merdu, dan banyak cewek Jepang pun mau sama dia. Nah, cewek yang kemudian jadi istrinya itu adalah orang Indonesia, orang Betawi. Cewek ini udah kesemsem banget sama
si ikhwan ini tadi. Ini beliau cerita ketika haji sama kita pada saat di Madinah, cerita ketika makan bareng. Ini kok bisa? Ya, hitam putih ya, perbaikan keturunan. Tapi tidak selamanya nikah dengan niat seperti itu dapat yang diharapkan. Kemarin saya umroh dengan seorang pengusaha. Saya hatam Ustaz maksiat saya sudah taubat sekarang. Dulu nikah kawin gitu ya, cerai kawin cerai kata dia. Harapannya itu biar dapat keturunan yang baik. Saya nikahi orang India, orang Pakistan kata dia. Ternyata anaknya mirip saya lagi. Ya kan? Dikirain nikah sama Pakistan berubah, ternyata saya lagi katanya. Aduh kata dia. Nyoba lagi India, sama lagi ke saya. Kata dia. Udah hatam saya katanya. Singkat cerita, berkait dengan ikhwan tadi. Nah, begitu dia dibilang bahwa akan dipinang, si cewek ini akan dipinang oleh ikhwan tadi, bapaknya bilang, emang orang Ambon tuh ada yang muslim katanya. Karena image-nya Ambon kalau Jakarta kan debt collector. Iya kan? Dan rata-rata di pinggirnya ada orang yang enggak beragama Islam. Saya muslim, dia tunjukkan kalau kamu Islam katanya. Suruh ngaji. Ya kan? Baca, Masya Allah, bacanya bagus. Akhirnya dia jadi imam di masjid di dekat rumah sang cewek itu. Masya Allah, saya merdu-merduin Ustaz katanya. Alhamdulillah diterima katanya pinangan saya. Ya kan? Ini Masya Allah. Bahkan ada kawan saya orang Afrika, ampun masih mending kan kayak kita badannya kan, kulit. Kalau Afrika itu betul-betul hitam legam. Ketika saya main ke rumahnya, saya dapatkan di rumah itu semua anaknya putih. Saya pikir bukan anak dia. Ya akhi, ini anak siapa? Anak saya. Kok bisa? Ya kan, yang namanya cetakannya hitam ya nggak jauh-jauh dari situ, Pak. Rupanya istrinya orang Albania. Saya tanya, gimana ceritanya kamu bisa dapat Albania? Dulu ketika saya ikut lembaga sosial pembagian bantuan ketika perang Albania itu, waktu zaman Bosnia kan ada perang. Jadi pada saat itu istri saya 14 tahun dia bilang itu. Dikira mungkin dia orang kaya kan, dia kan bagi-bagi makanan itu. Akhirnya kemudian dinikahi. Ya Alhamdulillah. Nah kalau ini perbaikan keturunan, kan niatnya ngebantu kan, akhirnya Alhamdulillah seperti istrinya semua anaknya. Yang tadi niatnya perbaikan keturunan mirip dia semua. Itu tergantung niat. Nah, kasus orang ini tadi, kalau niatnya karena Allah dan karena calon mertua, kan itu merusak amalnya. Itu syirik kecil yang menghilangkan pahala amal. Kalau murni dia salatnya itu adalah karena selain Allah, karena mertua, itu bisa syirkul akbar, bisa menghilangkan seluruh amal. Ya kan? Jadi peruntukan amal itu hanya 1 dari 3 yang diterima. Kan pertama yang Allah harapkan hanya karena Allah saja. Itu yang Allah inginkan. Kalau karena Allah dan selain Allah itu syirik kecil. Kalau murni karena selain Allah itu syirkul akbar. Ini sangat berbahaya. Ya kan? Ini sangat berbahaya. Dan syirik semacam ini bukan hanya melanda kalangan awam, ya kan? Tapi juga bisa jadi kalangan yang berilmu, hatta ustadz sekalipun. Saya berpikir gitu,
Kita selalu diminta kan bimbingan haji, bimbingan umroh kan. Kalau itu dijadikan profesi itu sangat berbahaya, tipis. Antara karena Allahnya dan karena amplopnya. Ya apa tidak? Atau pilih-pilih mana yang gede, mana yang Karena travel itu ada yang pure bisnis, ada yang setengah bisnis setengah dakwah, ada yang pure dakwah. Cirinya gampang, ya kan? Kalau yang dakwah itu dimiliki oleh lembaga, kalau yang bisnis itu biasanya milik perorangan walaupun dia nyunnah. Ya karena saya lama di dunia travel, jadi saya tahu. Ya kan? Bahkan tadi malam ada yang datang minta kita jadi pembimbing. Bahkan ada yang minta mau ngasih travel dulu, ada 2 orang dari Bangka sama dari Kalimantan Timur ya. Ya bahasa awalnya kan bahasa buat dakwah Pak Ustadz kan gitu. Begitu udah banyak jamaah, untungnya banyak, udah lupa itu dakwahnya itu. Ya kan? Dan seterusnya. Tapi ada juga ustadz yang menikmati itu. Rebutan gara-gara akhirnya wah jangan ngikut itu, manhajnya nggak jelas. Padahal apa hubungan kalau udah urusan travel itu? Bisnis ujungnya Pak. Ya kan? Ujungnya bisnis. Hitung-hitungannya jelas, duit. Ya kan? Taib. Kemudian maka akidah yang benar merupakan fundament atau dasar bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal itu. Makanya syarat diterimanya suatu ibadah itu satu dari 2. Yang pertama adalah ikhlasun niyya lillah, mengikhlaskan niat hanya karena Allah. Jadi seluruh ibadah yang dilakukan itu hanya karena Allah. Nah kalau karena selain Allah ini jadi masalah. Bahkan saya pernah bimbingan sama seorang, dia selalu memposisikan pakaiannya itu seperti kiai gitu, pakai sorban, gaya mas nunduk gitu ya. Lalu kemudian walaupun dia capek, ngantuknya luar biasa, dia maksain, ya kan? Maksain ibadah-ibadah sunnah itu dengan jamaah itu. Ini kan biasanya pendekatan travel supaya jamaahnya itu punya kesan, masya Allah ustaznya pembimbing itu, masya Allah bimbing kita sampai yang qiyamul lail aja bareng-bareng, saya dibangunin kan gitu. Nanti daftar lagi ke situ. Ini kan tipis Pak. Dia melakukan itu hanya karena supaya jamaahnya besok daftar lagi ke dia. Bisnis kan? Lalu saya bilang ke beliau, akhi, kenapa antum capek nyibuk-nyibukin diri dengan seperti itu? Yang gak enak lah sama jamaah. Kalau gitu antum ibadahnya karena Allah atau karena jamaah? Oh iya ya katanya. Ustadz itu. Ya kan? Saya bilang kalau antum memang ngantuk berat, Rasulullah perintahkan tidur. Andai kata kebablasan, jamaah sholat. Rasulullah selalu mengambil yang mudah ketika dihadapkan 2 pilihan selama itu tidak mengandung dosa. Apalagi Anda melakukan ini hanya karena ingin. Makanya ya dalam pelayanan travel itu ada pelayanan servis yang memang hak mereka, ya kan? Kemudian juga ada aspek agamanya, harus dipisah antara 2 hal ini. Tapi kalau travel bisnis, pure bisnis,
kepentingan travel di atas kepentingan agama. Fatwa pun kadang-kadang disuruh disesuaikan dengan keputusan travel. Ini sering terjadi. Taib. Kok lari ke travel ya? Kemudian yang kedua, syarat diterimanya amal itu di samping ikhlasul ibadah lillah, yang kedua apa? Mutaba'ah Rasulullah SAW. Jadi pastikan amal ibadah yang ingin dilakukan itu adalah wujud ittiba kita pada Rasulullah SAW. Artinya amal itu disyariatkan, dilakukan dengan cara yang disyariatkan. Ya doakan saja, ustadz itu kaya. Ya kan? Paling tidak hidupnya pas-pasan, pas butuh apa ada. Bisnis gitu kan? Sambil bisnis. Saya didik santri saya begitu. Jangan pernah berpikir jadi pegawai. Pegawai itu adalah alternatif terakhir kalau Anda nggak punya modal. Jadilah pengusaha. Itu yang diharapkan Rasulullah kan? Atau berdikari dalam usaha sambil ya kan berdakwah. Jadi membedakan dakwah sebagai profesi dan dakwah sebagai kewajiban. Taib. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya tersebut. Syarat kita masuk surga dan berjumpa Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Adalah apa? Dengan beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dalam amal saleh itu, dan kita lakukan amal itu sesuai dengan tuntunan, insya Allah menjadi modal bagi kita untuk menjemput rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah lah kemudian kita masuk surga insya Allah taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya ikhlas atau tauhidullah itu dalam ibadah dan bahayanya syirik. Di dalam Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu Muhammad, ini yang dimaksud, dan kepada nabi-nabi atau rasul yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentu kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi seluruh nabi, seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala, sejak pertama kali terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya kan? Allah kasih peringatan kepada mereka agar tidak menyekutukan Allah. Jadi seluruh nabi, seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala sama, ya kan, seperti kita dalam menjalankan syariat Allah. Walaupun syariat antar rasul itu bisa saja berbeda satu sama lainnya, tapi pesannya sama, yaitu mengesahkan Allah. Sebab kata Rasulullah SAW, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin apa yang diperintahkan kepada para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada orang-orang mukmin, kepada kita, apa yang telah diperintahkan kepada
para utusannya, yaitu dalam mengesahkan Allah dan dalam melakukan ibadah. Dan mereka pun tidak melakukan perbuatan atau amal di luar yang disyariatkan. Lah kalau para utusan mulia, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan melakukan kesyirikan, artinya dituntut melakukan tauhid, dan kemudian mereka dituntut melakukan ibadah sebagaimana yang Allah wahyukan pada mereka, apalagi kita. Kan gitu modelnya. Siapa kita dibanding dengan mereka? Ini artinya bahwa di dalam Islam itu tidak boleh kita melakukan perkara-perkara baru di luar syariat yang ada. Dan itu bukan hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad, tapi seluruh nabi tidak boleh melakukan bid'ah kalau istilah kita itu. Nah, kalau Rasulullah SAW saja dikasih peringatan untuk tidak melakukan kesyirikan sebagaimana Allah berikan peringatan kepada Rasul sebelum beliau, padahal mereka nggak mungkin melakukannya. Apa arti peringatan ini sebetulnya? Ya kan? Allah peringatkan kepada orang yang nggak mungkin melakukan gitu. Apa artinya? Ini artinya bahwa setiap manusia siapapun dia berpeluang besar melakukan kesyirikan itu. Karenanya selalu harus diberi peringatan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW setelah dikasih peringatan, beliau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika min an usyrika bika wa ana la a'lam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyekutuanku terhadapmu yang aku sadari, dan aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku lakukan yang aku nggak sadari. Ini artinya ada kesyirikan yang mungkin dilakukan secara sadar oleh orang, namun kena kebodohannya, seperti jimat. Siapa yang buat jimat itu? Siapa yang buat penglaris? Siapa buat yang jual susuk? Hah? Kan mereka-mereka yang punya pesantren juga kan. Ya tidak, sebagian mereka. Walaupun mereka katakan ini enggak syirik, ini kan cuma syariat saja. Hakikatnya minta pada Allah. Atau yang samar. Syirik samar itu bisa terjadi dalam ketaatan. Misalkan seorang mentaati seorang tokoh dalam menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan atau haramkan. Itu syirik dalam ketaatan, enggak disadari. Coba kalau ditanya, antum pernah nyembah ustaz enggak? Dari pertanyaan aja kita ketawa kan. Kalau orang ditanya itu karena diingkari kemungkarannya pasti marah. Emang saya orang bodoh, saya juga punya otak, punya akal. Masa tuh ustaz kiai disembah atau habib disembah? Ya apa tidak? Tapi kalau kita tanya, pernahkah Anda ya kan menggunakan jasa ustaz atau habib atau kiai, menggunakan jimat tuh? Di mana syiriknya? Pasti gitu kan? Atau pernahkah Anda mengamalkan hadis palsu dengan alasan kata guru saya dia bertemu tadi malam dengan Rasulullah, kalau itu bukan hadis palsu, itu hadisku, lalu Anda amalkan? Padahal pengamalan hadis palsu, penyebaran hadis palsu adalah haram. Ya apa tidak? Ketika kita mentaatinya, bukankah itu termasuk kesyirikan? Konsekuensi amalnya adalah nama amalnya itu bid'ah kemudian. Sebab di kaidah pertama dalam qawaid ma'rifatil bid'ah punya Syekh Muhammad Husain Al-Jizani mengatakan, kullu ibadatin tastanidu ila hadisin maghdhub fa huwa bid'ah. Setiap ibadah yang berlandaskan pada hadis palsu itu bid'ah. Kalau kita nggak tahu itu hadis palsu diamalkan, amal kita sia-sia. Memang tidak ada kesyirikan di situ karena kebodohan kita.
Tapi amal disebut dengan bid'ah. Tapi kalau kita tahu itu adalah hadis palsu, tapi karena ada kiai yang mengatakan, siapa bilang ini hadis palsu? Saya tadi malam. Nah, kan begitu biasanya mereka itu berbohong. Ketemu dengan Rasulullah dan saya tanya langsung, ya Rasulullah ini hadis engkau? Iya hadis saya. Amalkan. Karena mereka itu Masya Allah begitu mudah berdusta. Jangan ke Rasulullah SAW. Saya dulu di Bandung ada tokoh sufi yang di bulan Ramadan gak berpuasa. Begitu saya diminta oleh anaknya untuk menasihati dia, anaknya udah nyuna. Alih-alih menasihati, dari awal datang kita diceramai. Mas, mau makan apa? Hah? Mau makan? Bapak ini canda tuh, lupa. Ini Ramadan Pak. Nah ini dia. Mas, puasa itu nggak mesti di bulan Ramadan. Yang penting dalam 1 tahun 120 hari. Mau ente lakukan di bulan Ramadan, di luar Ramadan itu nggak penting. Kok begitu Pak? Kata siapa? Kata guru saya. Pak, ini firman Allah. Saya sebutkan firman sabda nabinya. Mohon maaf, saya nggak tahu Quran, nggak tahu hadis, tapi saya percaya pada guru saya. Guru saya soalnya langsung belajar kepada Allah. Cobain. Bukankah ini kesyirikan? Bisa kufur ini. Dia anggap itu kebenaran. Samar nggak kesyirikan itu? Samar apa tidak? Hah? Atau ibu misalkan, ya kan, suaminya dulu miskin, cuman tampan, ibu kaya, ya kan, lalu ibu bantu di suami, qadarullah kaya, begitu kaya berulah, ya berulahnya mungkin misalkan apa namanya, main perempuan lah kayak tadi itu sampai hatam kata dia. Kira-kira ibu marah apa tidak Bu? Halo ibu-ibu, marah apa tidak? Hah? Marah, bukan hanya marah. Kalau hanya marah, dasar kurang ajar. Nah tuh pahala sholat berkurang, ya kan? Pahala puasa hilang, pahala zakat juga sama, ya kan? Dasar kurang ajar, nggak tahu diri, cuma sampai di situ. Tapi apa sih nggak puas? Kalau bukan karena saya, kamu itu bukan siapa-siapa. Nah, disinilah syirik terjadi, ya kan? Karena yang memberi rezeki itu bukan Anda, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Samar kan? Atau masih kita dapatkan di pasar-pasar, ketika kita membeli pertama, begitu duit kita kasih sama penjual, duit dipegang, laris. Hah? Sadar gak gitu tuh? Dan kita yang tahu itu wajib menegurnya. Ternyata bukan hanya di pasar. Saya pernah naik taksi subuh, ya kan, dari suatu masjid. Begitu sampai tujuan, saya bayar, ya kan, dipegang tuh duit, laris. Mas, buat apa nih? Ini penglaris, bapak pertama kali penumpang saya, katanya. Mudah-mudahan berkah hari ini. Ini dianggap biasa. Inilah apa? Lemahnya keyakinan itu. Makanya ketika pondasi itu lemah, rusak, maka amal yang dilakukan rusak. Dan dampaknya Masya Allah luar biasa, bisa menghilangkan. Minimal kalau syirik kecil itu, pahala amal yang dilakukan disertai syirik kecil hilang. Kalau syirkul akbar itu menghilangkan seluruh pahala amal yang pernah dilakukan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahid dinul khalis. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik itu. Ya kan? Ayat-ayat di atas
dan yang senada yang jumlahnya banyak dalam Al-Quran menunjukkan bahwa segala amal tidak diterima jika tidak bersih dari kesyirikan. Karena itulah perhatian Nabi SAW yang pertama kali adalah pelurusan akidah itu selama di Makkah itu. Dan hal pertama yang didakwakan para rasul kepada umatnya adalah menyembah Allah semata dan meninggalkan segala sembahan selain Allah, sebagaimana firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah, ibadah Allah, dan jauhilah at-taghut, yaitu sembahan selain Allah. Dan setiap rasul selalu mengucapkan pada dakwahnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ini banyak terdapat dalam surah Al-A'raf. Wahai kaumku, ibadahilah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Ini misi para rasul, termasuk Nabi Isa alaihis salam. Pernyataan tersebut diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh, Syuaib, dan seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan seluruh rasul kemudian selama 13 tahun di Mekah sesudah bi'tsah, Nabi SAW mengajak manusia kepada tauhid dan pembersihan dan pelurusan akidah yang menyimpang. Karena hal itu merupakan landasan bangunan Islam. Para dai dan para pelurus agama dalam setiap masa telah mengikuti jejak para rasul dalam berdakwah, sehingga mereka memulai dengan dakwah kepada tauhid dan meluruskan akidah. Setelah itu mereka mengajak kepada seluruh perintah agama yang lain. Ini yang bisa saja saling melengkapi satu sama lainnya. Misalkan di sini kajiannya ada tauhid, ada fikih, nggak mesti satu saat itu akidah, fikih, ya kan? Kemudian akhlak dia yang bahas, sejarah juga dia, nggak mesti juga begitu. Bisa secara bersamaan di waktu yang berbeda. Ada kajian akidah, ada kajian fikih, kajian muamalah, ada kajian akhlak, ada ya kan, ada sejarah dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ya kan? Dan selanjutnya silakan kalau ada yang ditanyakan, tafadhal. Atau menjawab pertanyaan juga boleh. Tinggal dipilih saja. Pembahasan mengenai akidah dan tauhid dengan sering berulang-ulang. Ada apa ya, kadang-kadang kita belum dengar kajian atau kajian apa tidak malu itu aja gitu, agak kayak malas, padahal itu kan merupakan fondasi. Mungkin ada apa ya, nasihat atau kian supaya kita semangat belajar selalu ulang-ulang. Iya, bahasan akidah ini memang harus diulang-ulang agar kemudian betul-betul tertanam dalam diri kita. Ya kan? Mungkin ya kitanya harus bervariasi. Kita ambil contoh-contoh yang konkret, yang nyata di masyarakat, bentuk kesyirikan itu apa. Sebab kalau kita mengandalkan contoh-contoh yang ada di kitab ini, tentu yang ada di zaman dulu atau yang ada di kitab-kitab, atau yang ada di mana penulis ini menulis, ya kan? Ya kayak tadi yang kalau di Saudi nggak ada yang namanya laris itu nggak ada, makanya nggak dicontohkan itu. Maka kita yang harus mengembangkannya, ya kan? Ini perkara penting berkait dengan masalah tauhid ini, ya kan? Semakin kuat iman seseorang itu akan memperbaiki, ya kan, ibadah praktis yang dilakukan, ya kan? Taat kepada suami berat, tapi kalau kuat akidahnya itu semakin ringan. Semakin tipis keimanannya, semakin sulit taat pada suami.
Ya apa tidak? Taatnya kalau di penghujung bulan, menjelang gajian, kan gitu. Padahal suami itu bisa, apa kata Rasulullah SAW? Suamimu adalah surga atau neraka-mu, tergantung taat tidaknya kita pada suami. Lalu bagaimana kalau suaminya seperti Firaun? Ya ganti. Siapa suruh dulu nggak selektif, kan gitu. Dulu mah yang penting ganteng. Karena mohon maaf, kenapa ibu-ibu tuh gampang dirayu gitu? Ya kan? Makan rumah makan emang bisa Bapak? Di rumah makan, bukan makan rumah makan. Ya terus. Oh ya, mohon maaf ini yang Padang biasanya atau juga yang Sunda pernah saya dapatkan. Saya pernah lapar, bukan pernah lapar ya, saya lapar. Kemudian qadarullah hujan. Saya berhenti di rumah makan, salah satu rumah makan Padang lah. Saya nggak ngelihat di atas itu ada sesajen. Hidangan sudah disajikan, ya kan? Kan nggak mungkin saya pergi. Saya tanya, Mas, ini apa ini? Oh, Pak, ini enggak, ini apa? Saya mau nanya. Oh, ini supaya apa jawaban dia dulu? Itu dikasih tuan guru juga itu. Saya bilang, mohon maaf, saya datang ke sini bukan karena ini. Tadi karena hujan aja saya datang sini. Karena khawatir nanti dia tambah yakin, wah ini jenggotan Ustadz makan di saya. Tambah yakin kan? Saya datang bukan karena ini. Kalau saya tahu sebelum saya pesan ini, saya nggak makan di sini. Tapi udah dipesan begini, nggak mungkin saya nggak bayar. Saya makan. Tapi udah diingkari kemungkaran itu. Juga yang ada aki-akinya itu, kan ada aki-aki tua itu. Yang aki-aki tua pakai ya itu. Sama itu juga nggak boleh, itu penglaris juga. Iya, atau kemudian ada. Jadi kita lihat dulu itu. Bahkan ada dekat perusahaan jamaah kita, mereka selalu makan di situ. Begitu saya lihat, wah ini ada penglarisnya nih, tuh lihat tuh. Bilang ke mereka, kami nggak akan makan di sini lagi sebelum itu diturunin. Alhamdulillah diturunin, tapi ditaruh di belakang. Begitu ada yang cuci tangan di belakang, ada di belakang. Oh kami nggak makan, lama nggak makan di situ, sampai kemudian dibuang. Ya, padahal itu tempat posisi yang strategis, mau ada itu nggak ada itu rame gitu. Cuman itulah keyakinan. Padahal yang ngasih itu miskin juga kan. Tukang penglaris itu miskin, dia kayanya karena jual penglaris. Di mana akal sehatnya itu? Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Ibu-ibu? Fadhali. Selama ini dalam kehidupan sehari-hari, saya suka memperhatikan ketika ada seseorang meninggal, entah itu saudara, teman, atau tetangga, seringkali setelah ini ya, zaman online itu di WA, di grup itu suka ada ucapan, misalnya yang meninggal teman gitu ya Ustaz. Kemudian ada yang mengucapkan selamat jalan temanku, selamat jalan sahabatku. Nah, ada yang bilang hal itu tidak diperbolehkan termasuk syirik gitu Ustaz. Karena sudah berarti dia berbicara kepada orang yang sudah meninggal. Itu benarnya bagaimana Ustaz? Ya, pertama ada beberapa hal yang harus diluruskan di situ. Pertama, ucapan itu ya tidak diboleh dilakukan karena tidak disyariatkan. Mestinya dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan diposting di grup itu. Cukup dia ucapin. Kadang-kadang dia tulis doang tapi nggak ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, kopas itu nggak ngucapin. Ya kan? Itu begitu kita tahu informasi bahwa fulan meninggal, kita ucapkan
Ya kan? Di lisan kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah selesai, nggak perlu diposting. Ya kan? Nggak perlu diposting. Kemudian yang kedua, apakah ucapan seperti syirik? Jawabannya tidak. Ya kan? Dia tidak minta kepada yang meninggal tadi gitu kan. Kecuali dia katakan, wahai kawan, dengan kemuliaanmu di sisinya, ya kan, tolong kabulkan hajat saya, atau mudah-mudahan ya kan dimudahkan jalan hidup saya, misal kan. Baru itu ada unsur kesyirikan atau pintu kesyirikan atau termasuk wasilah kesyirikan. Ya kan, karena bertawasul dengan dengan kemuliaan orang itu. Wailah ya enggak. Tapi ucapan itu keliru. Ya, termasuk kemudian ada tradisi di kita, Bu, Pak, saya sedang ada musibah, tolong doakan. Iya, semoga cepat selesai dari musibah itu. Tapi enggak didoakan. Hanya di lip service doang tuh. Teks yang ada di grup, mudah-mudahan dimudahkan, ya kan, mudah-mudahan jadi penggugur dosa dan seterusnya kan gitu. Yang lain ngaminin, itu bukan doa, kan dia minta doakan. Yang namanya doa itu ketika antara adzan dan qomat Anda angkat tangan, ya Allah, tolong misalkan angkat musibah yang menimpa kawan saya ini. Dan gak perlu juga ngasih laporan ke dia, ukhti, tadi udah saya doain ya. Nggak perlu juga. Dia udah ngasih tahu keadaannya, dia minta sesuatu kepada kita berupa doa, ya minta Allah Subhanahu wa taala di saat yang tepat, sebagaimana Rasulullah SAW ketika diminta oleh seorang sahabat melalui sahabat mulia Abu Musa al-Asy'ari, ya kan? Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma ufir li Ubaid Abi Amir. Ya Allah, ampuni dosa Ubaid Abu Amir. Bukan diposting atau sampaikan udah doain ya, enggak juga. Jadi Rasulullah langsung mendoakan pada saat itu. Bukan diposting di grup. Wallahu ta'ala. Nah. Waalaikumsalam. Kalau biasanya orang di luar Islam dia tidak tahu tentang tauhid dalam Islam, tapi kalau orang sedang mencari kebenaran, maka pertanyaannya itu sangat aneh-aneh. Iya. Jadi kalau kita yang sudah Islam, apakah boleh mempertanyakan perbuatan Allah? Contoh, kalau manusia ini kecil, kemudian berada di bumi yang juga kecil, dia telah banyak galaksi, kemudian galaksi itu betapa besar dan Allah itu sangat besar, itu dalam kemungkinan seperti itu, kemudian nanti akan dihancurkan juga akhirnya. Kenapa Allah menciptakan semesta itu sebenarnya? Nah itu saya dapat karena saya nonton YouTube ya, podcast seseorang, itu pertanyaan dia ketika dia sebelum dia masuk Islam. Dan katanya dari beberapa pemuka agama hanya seorang ustadz yang bisa memberikan jawaban logis tentang hal itu. Nah, itu kan ketika dia sebelum Islam, kemudian bertanya kepada ustadz hal yang mempertanyakan perbuatan Allah. Maksudnya kenapa Allah begitu? Kayak gitu. Karena pemikiran liarnya dia, tapi akhirnya dia Islam karena dorongan jawaban ustadznya itu yang sangat logis seperti itu. Nah, ketika kita sudah Islam, ada sebenarnya kadang-kadang itu kita berislam itu karena memang kita Islam dari lahir gitu loh. Dan kita selalu hanya membahas tentang oh ini syirik, oh ini gitu loh. Tapi akidah yang kita tertanam dalam hati kita itu kadang-kadang ya nggak juga gitu. Maksudnya ya sholat ya karena wajib sholat ya ini gitu loh. Apakah boleh juga kita sebagai orang yang Islam ada beberapa pertanyaan yang mengganggu pikiran kita gitu, yang kemudian berusaha memantapkan keimanan kita itu supaya apa yang kita lakukan itu dalam ibadah itu bukan hanya semata-mata seperti itu saja. Bolehkah kita mempertanyakan hal-hal seperti itu juga, Ustaz? Yang
tidak boleh kita mempertanyakan berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini begini kecuali memang Allah telah jelaskan di Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sebab dimensi Allah dengan dimensi manusia itu jelas berbeda. Ya kan? Manusia terdiri dari ruh dan daging, ya apa tidak? Allah bukan itu. Manusia terikat dengan ruang dan waktu, Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu, dan Allah yang menciptakan waktu dan ruang. Tidak bisa kemudian kita samakan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Makanya kemudian kita tidak boleh la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh kita mempertanyakan tentang perbuatan Allah, tapi justru Allah akan mempertanyakan ya kan, apa yang kita perbuat. Dan contohnya begini, Ustaz. Pertanyaan tentang tentang ruh, tentang jiwa, tentang badan, kayak gitu. Karena kan kalau contohnya itu tuh ketika kita mati, habis itu badan kita, jasad kita terkubur pada kuburan yang entah di mana, yang namanya, kalau saya dengar dari Ustaz Khalid Basalamah, dia bilang kuburan itu bukan kamu hanya kubur di tanah di mana kamu mati ya kemudian badanmu berserakan begitu saja, ya kamu sudah terkubur di situ. Kalau mati di laut ya dia terkubur di situ saja. Nah kemudian yang kembali kepada Allah itu adalah ruh, adalah jiwa. Hal-hal seperti itu kan sering itu masalah keimanan sebenarnya. Iya, sekarang saya maksud itu boleh dipertanyakan nggak? Ya kalau ketikulir ruh min amri rabbi di Al-Quran kan dikatakan, Rasulullah nggak tahu juga menjawab tentang ruh. Katakan masalah ruh itu urusan Allah. Kita mau jawab apa? Ya kan? Nabi Muhammad SAW ya kan tidak tahu tentang hakikat ruh, bagaimana dengan kita? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gini Bu, kita ini kan ingin meneladani, yang paling gampang dalam hidup ini kalau ingin sukses pasti meneladani orang yang sukses, ya apa tidak? Itu secara fitrah. Seluruh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, dan para rasul serta Nabi sebelumnya dan orang-orang soleh sebelum atau sesudah mereka, katakanlah para rasul dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan dijamin masuk surga, ya kan? Sahabat itu kumpulan orang-orang jenius, orang-orang pintar, orang-orang taat. Mereka tidak pernah protes kepada Rasulullah SAW. Coba kasus yang kalau kita sekarang ini pasti kita tanya itu. Ketika malaikat Jibril datang, adakah kemudian di antara mereka satu yang nyeletuk, ya Rasulullah ini siapa orang ini? Kok nanya tapi membenarkan jawaban Anda? Kayak ngetes aja ini. Mungkin kalau kita akan sibuk bertanya. Rasulullah pun nggak kasih tahu kan pada saat itu. Sebab mungkin kalau dikasih tahu kajian nggak jadi, minta tanda tangan semua. Kan itu model orang kita sekarang kan. Juga ketika Rasulullah pada saat sholat menghadap dua kiblat, 2 rakaat pertama ngadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat kedua ngadap ke Ka'bah. Nggak ada satupun sahabat yang protes saat itu. Ya Rasulullah, bagaimana sholat yang tadi? Sahabat tidak. Mereka cukup mengamalkan dan mentaati apa yang Rasul lakukan, selesai. Itulah sebabnya kenapa mereka itu, ya kan, dijamin semua masuk surga walaupun tingkatan surga satu sama lainnya berbeda. Adakah sahabat yang turun pada mereka Al-Quran yang juga bercerita tentang masalah ruh, bertanya kepada hakikat ruh seperti apa ya Rasulullah, lalu kemudian kena nggak dijawab, lalu kemudian mereka tidak beriman? Tidak. Kalau kita mengimani Allah sebagai Tuhan kita, satu-satu zat yang berhak diibadahi, dan kita yakini Rasulullah itu adalah utusannya yang membawa misi, membawa wahyu untuk disampaikan kepada kita. Kenapa kita tidak cukupkan dengan 2 sumber Al-Quran dan Sunnah itu untuk meyakini itu, dan tidak memanjakan akal kita yang terbatas ini? Bukankah sahabat itu orang yang sukses masuk surga? Kenapa kita tidak meladeni mereka? Apakah kita lebih pintar dari mereka? Sahabat mulia Amr bin As itu manusia jenius, 4 manusia cerdas zaman itu, tapi tidak pernah protes sama Rasulullah. Umar bin Khattab, Abu Bakar, ya kan?
Itu luar biasa, manusia hebat gitu. Tapi begitu ada Al-Quran, ada hadis, mereka diam. Kasus sahabat mulia Umar, ketika istrinya, beliau tahu bahwa wanita itu tidak boleh dilarang pergi ke masjid, tidak juga dianjurkan. Istrinya ngambil momen itu, pergi ke masjid terus. Umar marah, tapi nggak berani negur. Di puncak kemarahan beliau, dia menghilangkan kemarahan itu, mondar-mandir depan rumahnya. Saat itu Amirul Mukminin loh. Saat itu dia Amirul Mukminin, khalifah, presiden lah, mungkin lebih dari presiden khalifah itu. Karena orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ditanya oleh rakyatnya saat itu sahabat, "Ya Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan?" Dia cerita tentang kemarahan dia pada istrinya. Itu kan istrimu. Kan untuk menegur istri nggak perlu jadi khalifah juga kali. Apa jawaban beliau? Masih terngiang-ngiang hadis yang aku dengar dari Rasulullah. La tamna'u ima'akum masajidallah wa buyutunna khairul lahum. Jangan larang kalian, ya jangan larang oleh kalian istri-istri atau wanita-wanita pergi ke masjid, walaupun rumah itu lebih baik bagi mereka. Itu yang membuat sahabat mulia Umar gak berani protes. Apakah sahabat gak tahu, enggak bisa bertanya, kenapa Rasulullah yang gak boleh larang perempuan? Kenapa ya? Kira-kira bisa gak sahabat tanya kayak gitu? Bisa. Tapi nggak dilakukan karena memang ketentuan agamanya begitu. Ya sudah, terima saja. Kalau kita memanjakan akal kita yang terbatas ini, maka berapa waktu kemudian yang akan sia-sia. Berapa banyak orang di luar Islam sana menghabiskan waktu baru dia masuk Islam di penghujung usianya. Sementara umat Islam hanya mengimani, melakukan manifestasi keimanan, sholat ya sholat, puasa ya puasa, selesai. Waktu yang lain tidak terbuang, tidak sia-sia waktunya. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal asri innal insana labi khusr. Demi masa, sepanjang masa, siapapun manusia itu dalam kerugian. Mau Anda presiden, mau Anda khalifah, pengusaha, orang miskin, mau apapun kedudukan Anda di dunia, diputuskan oleh Allah, Anda termasuk golongan orang yang rugi, kecuali yang beriman. Aspek keimanan ini kadang bertentangan dengan akal kita, tapi belum tentu bertentangan. Seakan-akan bertentang, akal kita belum nyampe. Karena tidak ada syariat Islam itu yang bertentangan dengan akal. Hanya terkadang akal itu kena terbatas, ya pengetahuannya menentang syariat, ya apa tidak? Contoh misalkan, mayoritas orang yang menentang hukuman kisos. Banyak orang menentang kan? Coba andai kata yang jadi korban pembunuhan itu adalah anggota orang yang menentang, lalu polisi nawarkan, "Pak, ini ada pilihan, di penjara seumur hidup 20 tahun, seumur hidup, atau orang ini dibunuh." Kira-kira pilihannya apa? Dibunuh. Itu artinya fitrah manusia menerima itu. Akalnya karena dia pejabat misalkan, jangankan dekat gitu kan, membunuh, mendekat aja takut. Itulah fitrah. Jadi Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Sebab yang menciptakan kita adalah Allah, yang menciptakan syariat juga Allah, yang tahu kebutuhan kita gitu. Akal kita terbatas, ya kan? Kita ini makhluk paling lemah. Senyum aja kita butuh bantuan orang lain. Ibu suka senyum sendirian nggak? Nah itu dia. Anda ketika senyum sendirian aja orang ketawa. Aduh, inilah yang sedang sakit jiwa nih dia. Ini manusia lemah gitu. Saya pernah mengalami masa itu dulu ketika saya di IAIN. Dosen setiap kali ada yang dosen-dosen sekuler, mayoritas sekuler, karena alumni belajar agama dari Leiden, belajar agama itu dari ada Birmingham, ya kan, di Inggris, ada yang dari Chicago, ada yang dari McGill, ya kan. Selalu mereka bilang apa? Manjakan otak Anda. Buang Al-Quran, buang hadis. Berangkatlah dari keraguan, niscaya Anda dapat kebenaran. Saya masih ingat omongan kita diulang-ulang.
Banyak teman-teman kita yang terbawa. Bahkan ada adik kelas saya, seingat saya 2 atau 3 bulan itu udah nggak sholat. Itu benar adanya. Teman sekelas saya ajak sholat Jumat. Ente sholat Jumat nggak dapat kapak kan? Tidur aja enak. Saya masih ingat itu. Sekarang dia anggota DPR. Ya kan? Ini yang terjadi, Pak. Laki-laki dan perempuan sama. Kita penasaran. Apa betul laki-laki dan perempuan sama? Saya kejar rumah dosen ini. Saya cari, saya ketemu. Dia ngontrak rumah itu. Saya ketemu sama istrinya. Qadarullah sama-sama Kalimantan. Kita ngobrol enak. Nanya pembantu berapa, cowok apa cewek. Modal buat kita, ternyata cewek pembantunya. Saya tanya di kelas sama beliau. Pak, laki-laki dan perempuan kan sama. Oh iya. Kan ada kelamin yang berbeda. Di rumah Anda pembantunya cowok apa cewek? Kalau dia jawab cowok, dia bohong karena saya udah ngomong sama istrinya. Saya tahu di rumah Anda cewek namanya ini, dari ini. Istri Anda namanya ini kan, dari ini gitu. Berarti antum nggak konsisten dengan omongan Anda. Kemudian pekan depan saya minta Anda untuk pakaian perempuan, karena ini katanya hasil produk budaya. Laki dan perempuan itu bisa dibuat. Sekarang mulai pekan depan antum pakai pakaian perempuan. Kalau antum lakukan itu, pekan depannya semua mahasiswa yang laki-laki saya minta, ayo kita bareng-bareng pakai perempuan, yang perempuan pakai laki-laki. Kalau sekedar ngomong percuma, karena ajaran ini perlu dipraktekkan. Kalau antum nggak praktekkan buat apa? Nggak perlu ngomong yang kayak gitu-gitu lagi itu. Dapat C nilai kita. Saya masih ingat itu. Padahal pelajarannya waktu itu sosiologi hukum. Ya kan? Jadi nggak perlu memanjakan akal kita. Akal itu bukan sumber kebenaran. Akal tidak bisa berdiri sendiri. Akal harus dituntun oleh wahyu. Itulah hasil ijtihad itu muncul karena dibimbing oleh wahyu. Kalau akal berdiri sendiri, dia tidak akan mendapatkan kebenaran itu. Sebab akal terbatas. Berapa banyak orang gelar profesor, katakan ahli futuristik dan seterusnya. Apakah semua terjadi apa yang mereka prediksi? Tentu tidak. Ya kan? Kedokteran misalkan itu kan hasil kerja akal. Di antaranya setelah penelitian untuk masalah kerja akal. Apakah kemudian dokter bisa menyembuhkan segala macam penyakit? Juga tidak. Bahkan dokternya pun sakit. Bahkan ada dokter spesialis saraf pernah umroh sama kita tahun 2008. Beliau sendiri nggak mau dioperasi. Saya bilang, tanya kenapa dok Anda nggak mau? Saya tahu risikonya Pak Ustaz. Andai kata ada pasien seperti ini, apakah Anda kemudian operasi? Ya kalau pasien kudu dioperasi. Kalau beliau nggak berani, ya kan? Nanti buat MOU sama kita, ya kan? Oleh karenanya, ya kalau berobat sebetulnya utamakan tibbun nabawi dulu. Jadikan kedokteran alternatif. Jangan dibalik. Sebab yang ngasih penyakit itu Allah, yang ngasih tahu obatnya Allah dan Rasul. Masa kita perlu lebih percaya dengan ini? Bukan berarti kita nggak boleh berobat ke dokter. Ya kan? Jarang, masalah. Alhamdulillah banyak dokter-dokter sunnah sekarang itu jarang ngasih resep itu kecuali betul-betul darurat. Ya kan? Seperti itu. Jangan sampai kemudian kita datang sakit perut, pulang sakit kepala. Kan itu yang sering terjadi. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.